Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini untuk materi tema 1 pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai materi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah: 1. Siswa dapat menyusun informasi lisan, tulisan, atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan bentuk kalimat efektif. Selanjutnya, yang kedua adalah siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerak jalan dengan benar. Selanjutnya, ketiga, siswa dapat menyebutkan makna simbol-simbol Pancasila. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Dan untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup yang lebih lengkap, silahkan perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah. Perhatikan gambar berikut ini. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Nah, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Alat pernapasan pada tumbuhan adalah disebut juga stomata, atau yang dikenal juga sebagai mulut daun. Perhatikan juga gambar berikut ini. Makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Perhatikan tabel berikut. Silakan anak-anak untuk diisi tabel berikut di buku catatan kalian. Selanjutnya anak-anak, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Dan apa makanan untuk tumbuhan? Makanan tumbuhan adalah zat makanan berupa glukosa yang dihasilkan atau diperoleh dari fotosintesis. Yang selanjutnya anak-anak, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Itulah peka terhadap rangsang manusia. Selanjutnya, daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kakek seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Anak-anak, itulah tadi ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut ini. Ada berkembang biak, makan, tumbuh, bernapas, bergerak. Silakan kalian membuat kalimat berdasarkan kata-kata yang tadi. Anak-anak, coba kalian praktekkan ya di rumahnya masing-masing. Berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri,
berlari belak-belok, dan membentuk lingkaran. Silakan ya anak-anak dicoba di rumah gerakan-gerakan tersebut. Anak-anak, bagaimana kita dapat bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila Pancasila. Pengamalan sila Pancasila keberapa? Yaitu pengamalan Pancasila yang pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, itulah sedikit materi tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik. Belajar di rumah, selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tugas-tugasnya ditulis di buku catatan kalian. Dari Bapak sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.